Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustadz Samsul yang kami hormati, kemudian para peserta kajian tarjih online Sivitas Akademika Muhammadiyah Surakarta, baik yang hadir di Zoom maupun menyimak dari channel YouTube ataupun langsung dari TV Muhammadiyah, yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur di pagi hari yang berbarokah ini Allah Ta'ala masih mengizinkan kita semua untuk bersama-sama hadir dalam kajian rutin, mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bagian dari putusan maupun fatwa tarjih Muhammadiyah dalam mengamalkan ibadah kita, muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita akan menyimak kajian yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Samsul Hidayat, terkait dengan fatwa tarjih Muhammadiyah tentang membayar fidyah dengan makanan yang sudah dimasak matang atau bahan mentah. Kemudian apakah orang miskin wajib bayar fidyah? Kemudian siapa yang diwajibkan membayar puasa kafaroh? Ya. Tema yang merupakan kelanjutan dari beberapa tema, beberapa pekan yang sudah dibahas oleh ustaz-ustaz kita. Dan mudah-mudahan ini semakin menambah keilmuan kita nanti dalam menyambut puasa di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati Allah, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Samsul Hidayat untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, kemudian nanti disusul tanya jawab. Monggo Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, Ibu, para jamaah kajian online tarjih Muhammadiyah, khususnya Sivitas Akademika OMS, dan umumnya para jamaah pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, tinggal hitungan hari. Insya Allah hari Sabtu tanggal 2 April untuk tanggal Masehinya itu bertepatan dengan 1 Ramadan menurut hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada hari Jumat sore. Posisi hilal sudah di atas 2 derajat, 2 derajat lebih, khususnya di wilayah Yogyakarta dan wilayah-wilayah yang lebih barat. Ya. Jawa Tengah sebagian besar juga sudah di atas 2 derajat. Artinya bahkan sebagian Jawa Timur juga di atas 2 derajat. Sehingga
pada hari Sabtu atau malam Sabtu kita sudah masuk 1 Ramadan 1443. Kajian-kajian online tarjih kita memang masih kita fokuskan kepada fikih Ramadan, dalam rangka kita menggali kembali, menyegarkan kembali ilmu-ilmu yang perlu kita dalami dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena itu merupakan salah satu sunnah Rasul ya. Ketika menghadapi Ramadan, kita mengkaji kembali tuntunan Ramadan, tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tuntunan itu bersumber kepada Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, ayat-ayat tentang siam Ramadan, mulai ayat 183, 184, 185, nanti sampai 187. Di situ ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang tidak berkaitan langsung hanya satu ayat di tengah-tengah, yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itu tidak bicara tentang puasa, tapi bicara secara umum bahwa Allah itu selalu dekat dengan hamba-hambanya dan selalu mengijabah atas doa-doa yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Nah, berada di tengah-tengah ayat-ayat Ramadan barangkali juga dimaksudkan di bulan Ramadan itu banyak sekali amaliyah keutamaan yang dapat kita jalankan dalam rangka taqarrub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Di mana Allah itu sudah dekat, kita terus taqarrub ilallah dengan melaksanakan amal-amal kebajikan, ya, amal-amal ibadah yang disunahkan, yang dianjurkan, yang dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Nah, termasuk di kampus kita pada bulan Ramadan ini kita semarakkan ibadah Ramadan dengan diselenggarakannya GKR, Gema Kampus Ramadhani atau Gema Kampus Ramadan, yang juga diantaranya kita gerakkan amal utama seperti sholat malam atau sholat tarawih, kemudian juga kajian-kajian, pemberian iftar, ya terutama kepada para mahasiswa ini kebanyakan kan musafir ya. Mahasiswa-mahasiswa yang berada di Surakarta dan sekarang ini sudah banyak yang datang di Solo ya. Itu kan para musafir, kalau mereka beri iftar, kita berikan iftar kepada mereka, insya Allah itu termasuk bagian dari amal ya, amal utama bagi orang yang berpuasa, memberi makan di saat berbuka ataupun juga sahur kepada orang yang sesama puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pahalanya itu seperti orang yang pahala puasa tadi ya, pahala puasa orang yang diberi makan tanpa mengurangi pahalanya orang yang diberi tadi. Jadi pahala orang yang berpuasa yang kita beri makan itu oleh Allah diberikan kepada kita, pahala puasanya itu, tanpa mengurangi pahala milik orang tersebut. Sehingga digerakkan juga amal yang utama, yaitu sedekah ya.
Ya, afdhalus shadaqat shadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdol, paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Sehingga panitia Gema Kampus Ramadan juga menggerakkan gerakan sedekah, baik sivitas akademika atau karyawan dan dosen yang termasuk dalam struktural maupun yang tidak struktural, monggo untuk menyalurkan donasinya lewat rekening lazismu, rekening infak lazismu untuk menggunakan Gema Kampus Ramadan. Ini sebagai pengantar ya. Jadi menjelang Ramadan kita selalu disunahkan untuk menyiapkan diri baik secara fisik maupun non fisik. Yang non fisik ini adalah ilmu ya, supaya puasa kita atau ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini secara kualitatif itu lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita akan bicara tentang beberapa hal. Yang pertama adalah tentang fidyah, yang kedua juga tentang fidyah. Nah, fidyah yang pertama ini berkaitan dengan cara membayar fidyah itu, apakah dengan makanan yang sudah matang atau makanan bahan mentah gitu ya. Ini persoalannya karena ketika ayat itu turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pada zaman Nabi ketika ayat itu turun ya, orang memberi makan itu dengan memberi kurma ya. Kurma itu kan nggak perlu dimasak ya. Kurma nggak perlu dimasak, cukup langsung dikonsumsi dari kurma itu ya, sehingga tidak ada tuntunan apakah fidyah itu dimasak atau bahan mentah. Oleh karena itu ya, ini juga didasarkan kepada ayat-ayat tentang Ramadan tadi ya, yang ada dalam surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau berdasarkan itu ya, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin sebagai pengganti dari puasa yang ditinggalkan apabila orang tersebut tidak berpuasa karena kondisi tidak mampu berpuasa. Bukan seperti awal ayat Al-Baqarah 184 itu, faman kana minkum maridan aw ala safar. Kalau faman kana minkum maridan aw ala safar, itu orang tidak berpuasa karena ya sebab-sebab, bukan karena tidak mampu berpuasa sama sekali. Misalnya karena sakit, maridon karena sakit, sehingga kalau dia berpuasa bisa menambah sakitnya, tetapi masih ada harapan sakitnya sembuh dan nanti mampu berpuasa lagi, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti, diqadha di hari yang lainnya. Itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, termasuk sampai yang gantinya bayar utangnya itu lewat 2 Ramadan. Kalau itu karena kelalaian, maka ya dia tetap membayar puasa di luar Ramadan dan banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah karena kelalaian. Harusnya hutang itu cepat dibayar, apalagi hutang kepada Allah Ta'ala. Atau safar, atau orang yang melaksanakan safar ya.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Sehingga orang yang melakukan perjalanan itu mungkin ada kesulitan untuk melakukan puasa, sehingga mungkin tidak kuat dan sebagainya, atau sebab lain seperti perjalanan jauh sehingga antara tempat asal dengan tempat yang dituju ada perbedaan waktu yang sangat ekstrim. Apakah perbedaannya memendekkan waktu puasa atau perbedaannya bisa memperpanjang waktu puasa itu? Kalau memperpendek mungkin enak-enak saja, tapi kalau memperpanjang harusnya puasa kita cukup 12 atau 13 jam karena ada perbedaan waktu yang tajam, perjalanan yang sangat jauh dengan menggunakan kendaraan cepat ya, seperti pesawat dan sebagainya. Meskipun ringan-ringan saja pakai pesawat ya, tapi karena ada perbedaan waktu, misalnya dari Indonesia ke Mekah ya, itu perbedaan waktu sholat, perbedaan waktu terbenamnya matahari, waktu maghrib, itu ada perbedaan sampai 4,5 jam, 4 jam atau 4,5 jam, atau 4/4 jam. Itu kan berarti kalau puasa kita normalnya 12 sampai 13 jam bisa mencapai 17 jam. Nah itu berat ya, maka itu juga fa'idatun min ayyamin ukhar. Nah sekarang yang wa'alal ladzina yutikun, kita sudah sampaikan juga siapa yang wa'alal ladzina yutikun adalah orang yang tua, sakit tua, tidak ada harapan sembuhnya, dan kalau puasa semakin berat sakitnya ya, atau ibu hamil dan menyusui, maka diganti dengan fidyah. Nah, inilah yang menjadi bahasan kita. Fidyahnya dibayar seperti apa? Apakah dimasak atau bahan mentah? Nah, ternyata majelis tarjih berpandangan bahwa untuk membayar fidyah ini bisa dengan cara memberikan makanan matang ya, memberikan makanan matang. Jadi orang memasak lebih dulu, setelah makannya siap itu maka apakah makanan itu diantar atau mengundang orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Jadi itu bisa dibayar tiap hari. Jadi hari ini tidak berpuasa, besoknya dibayar. Besok tidak puasa, besoknya lagi dibayar. Atau setelah 5 hari baru dibayar. Memberi makan kebutuhan makan sehari ya. Nah, puasa itu biasanya 2 kali ya, 2 kali. Makan ketika buka dan makan ketika sahur. Kalau seperti itu berarti komplit itu ya, komplit. Kalau mateng ya mungkin kalau di Solo dan sekitarnya ada kolaknya atau apanya gitu ya, kemudian makan beratnya, itu ta'amu miskin mestinya seperti itu, seperti yang kita nikmati setiap hari. Sahurnya juga begitu. Atau bahan mentah juga dengan kelengkapannya gitu ya. Jadi apa namanya, disarankan meskipun ada ukuran yaitu 6 on ya, 6 on, setengah kilo lebih 1 on ya. Tapi diberi kelengkapan ya, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak
alangkah sempurnanya lagi jika diberi sesuatu yang menyempurnakan bahan itu, tidak beras tok gitu ya, yaitu diberi lauk pauknya atau bahan-bahan sayurnya. Jadi seperti itu ya. Majelis Tarjih memberikan fatwa yang terbaik ya, yang terbaik di dalam it'amut ta'am ya, memberi makan orang-orang miskin ini, bisa makanan yang masih mentah ataupun makanan yang sudah dimasak dari makanan pokok kita sehari-hari ya. Jadi kalau biasanya makan beras kualitas C4 ya nggak apa-apa, kita beri makan kepada mereka dengan nasi berasal dari beras berbahan C4, sayurnya apa, lauknya kebiasaannya apa, tapi kalau mau diperbaiki lebih bagus. Biasanya cuma tahu tempe, tapi memberi makan orang miskin ditingkatkan. Nah, ada ikannya, ada dagingnya dan sebagainya. Itu ahsan ya, itu yang lebih baiknya. Namanya berbuat ihsan ya, berbuat yang lebih baik. Itu it'amut ta'am al-miskin ya, memberi makan kepada orang-orang miskin. Fidyatun ta'amu masakin, fidyatun ta'amu miskin ya. Jadi meskipun bahan mentah dilengkapi dengan tambahan lauk pauknya ya, mungkin bahan-bahan sayurnya, sehingga mereka bisa menikmati pemberian orang-orang yang membayar fidyah itu dengan merasa ya nikmat begitu, nyaman ya. Ya, itu dari segi bahan makanannya ya, bisa makanan yang matang, bisa makanan yang masih mentah dengan kelengkapannya. Ini kalau di dalam fatwa tarjih seperti itu ya. Dan juga kita cross check dengan fatwa ulama yang lain juga seperti itu sama. Seperti fatwa yang disampaikan oleh Al-Mawardi ya, juga seperti itu, memberi tuntunan agar di dalam membayar fidyah itu ya sebaik mungkin. Paling tidak sama dengan apa yang kita nikmati harian kita. Dan waktu pembayarannya adalah setelah puasa itu ditinggalkan. Jadi bukan dibayar di depan, bukan prabayar, tapi pasca bayar. Ini tema yang pertama. Tema yang kedua yaitu fidyah bagi orang miskin. Apakah orang miskin ini dia nggak mampu berpuasa? Mungkin usianya tua, sakitnya menaun, berarti dia tidak mampu berpuasa. Mengganti yang nggak bisa karena usianya yang sudah sepuh, yang tidak mampu berpuasa. Kalau berpuasa menambah sakitnya, maka mestinya dia adalah berkewajiban membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi kalau dia punya kemampuan, meskipun miskin tapi punya kemampuan, karena dia mungkin juga selama ini miskin tapi masih bisa mendapatkan makanan, maka dia wajib bayar. Tapi nggak mampu, maka mungkin ada orang-orang yang menanggungnya. Nah, maka di sini mungkin kalau lembaga kita Persyarikatan Muhammadiyah ini, Lazismu punya data-data orang-orang yang seperti itu. Dia mestinya wajib membayar fidyah, tapi dia nggak mampu bayar fidyah. Puasa nggak mampu, bayar fidyah juga nggak mampu. Maka ada pihak-pihak yang membayari, menanggung ya,
jadi menggantikan orang lain untuk membayar fidyahnya itu boleh ya, boleh. Tapi kalau terpaksa tidak ada orang yang menggantikannya untuk membayar fidyahnya, maka kewajiban ini tidak gugur begitu saja, tetapi tetap menjadi tanggungannya sampai dia mampu membayar. Ya, sampai dia mampu membayar. Jika dia sampai meninggal, sampai wafat, namun dia belum mampu membayar fidyah tersebut, otomatis maka tidak ada tanggungan apapun baginya, karena memang tidak mampu. Itu didasarkan kepada firman Allah Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Itu ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian juga dalam surat At-Talaq ayat 7 Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sekadar apa yang Allah telah berikan kepadanya. Artinya bahwa orang yang tidak mampu berpuasa dan tidak mampu membayar fidyah, pada dasarnya dia masih berkewajiban membayar fidyah. Syukur ada pihak yang menanggung untuk membayarnya, apakah itu keluarganya atau tadi kita di Persyarikatan itu punya lembaga amil zakat, infak dan sedekah ya, lazismu. Bagus kalau lazismu punya data itu. Siapa orang-orang miskin yang kemudian dia tuh usia sepuh, tidak mampu berpuasa, tapi juga nggak mampu bayar fidyah. Lazismu membayarkan fidyahnya itu. Tapi kalau nggak ada yang menanggung, dia masih punya tanggungan untuk membayar fidyahnya sampai dia mampu ya. Sampai dia mampu membayar. Tapi kalau ternyata sampai wafat pun nggak mampu bayar, ya sudah tanggung. Ketika sudah wafat tidak ada tanggungan apapun baginya, sebagaimana sabda Allah tadi. Jadi disinilah kemurahan Islam. Jadi maka ada istilah rukhsah wal azimah. Ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu apabila dalam keadaan normal mampu melaksanakan, mampu menjalani, maka dia wajib menjalaninya, wajib membayarnya. Tapi kalau tidak mampu, ditanggung oleh orang lain, keluarganya atau orang lain siapapun menggantikan untuk membayarnya. Kalau tidak ada, ditunggu sampai mampu membayar. Tapi ketika sampai wafat belum mampu membayar, ya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu berlaku baginya. Jadi artinya kewajiban fidyah itu tetap, tapi kalau memang betul-betul tidak mampu dan tidak ada yang menggantikan pembayarannya, membantu membayarkannya, ya sampai wafat, ya berlaku ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha atau la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Nah ini nanti terkait dengan kafarat ya. Artinya proses ininya pembebasannya ya, seperti ketika ada orang, ada sahabat Nabi yang menghadap Rasul. Maka tema berikutnya kafarat dalam puasa. Jadi kafarat puasa ini artinya orang yang melanggar dengan melaksanakan hubungan
sebadan suami istri di bulan Ramadan di siang hari, itu kan dia wajib mengganti puasa dan membayar kafarat atau kifarat. Yaitu kifaratnya itu pertama memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup lagi, memberi makan 60 orang miskin. Itu. Tapi yang pertama ini yang ditanyakan, siapa yang wajib melaksanakan? Ketika terjadi hubungan suami istri, apakah dua-duanya membayar puasa kifarat dan kifarat atas pelanggaran itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hasyarnas 2022 ini sebagai momentum transformasi penyiaran untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi. Jawa Barat sebagai miniatur penyiaran di Indonesia dengan jumlah 437 lembaga penyiaran telah siap memasuki era digitalisasi penyiaran. Semoga penyiaran di Indonesia semakin maju, kreatif, inovatif, ikut serta menjaga kepentingan publik, serta dapat memanjakan mata dan telinga masyarakat atau pemirsa Indonesia. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Penyiaran Nasional ke-89, Transformasi Penyiaran Era Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Majelis Tarjih, di sini ya, ini siapa dulu yang bayar ya? Nanti tata cara yang lain hadisnya kita bacakan. Jadi mengenai persetujuan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, yang wajib membayar kifarat hanyalah suaminya saja. Ya, suaminya saja. Jadi yang istri tenang-tenang saja, tidak usah bayar. Ya. Beralasan dengan hadis Nabi yang menyangkut masalah ini. Ya. Di hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dinyatakan ada seorang sahabat, ya, seorang laki-laki, berarti suami, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Nah, laki-laki itu datang kepada Nabi kira-kira tergopoh-gopoh dengan menyatakan, halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Jadi di dalam redaksi hadis yang lain yang tidak Bukhari Muslim, beliau menyatakan itu sampai 3 kali. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasul. Aku celaka ya Rasulullah, aku celaka. Kemudian Nabi bertanya, wama ahlakaka. Kenapa seperti itu? Apa yang membuatmu menjadi celaka? Qol, laki-laki itu menjawab, waqa'tu ala imro'ati fi Ramadan. Aku telah bersetubuh dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Maka Rasulullah menjawab atau bertanya kepada laki-laki tadi, qol, hal tajibu ma tu'tiku raqabah. Apakah kamu sanggup memerdekakan hamba?
Kalau terjemah bebasnya begitu ya. Tapi letter luck, apakah kamu mendapati kemampuan untuk memerdekakan budak? Maka orang tadi mengatakan, la, tidak mampu ya Rasulullah. Saya ini orang miskin, nggak mampu memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu berarti kan membeli budak itu, kemudian setelah dibeli, dimerdekakan. Nah, budak itu mahal, begitu ya. Nah, ketika, la, tidak, kami tidak mampu ya Rasulullah. Maka Rasul bertanya lagi, qol, hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kamu bisa melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, ya, saya tidak mampu ya Rasulullah. Ini baru beberapa hari saja sudah celaka ya. Apalagi harus nunggu 2 bulan. 2 bulan berturut-turut ya. 2 bulan berturut-turut itu bukan 60 hari ya. Kalau 2 bulan itu bulan pertamanya 29, bulan keduanya 29, berarti dia hanya 58 hari. Tergantung ya. Maka membayar kifarat itu mulai tanggal 1. Tanggal 1 dan tidak di bulan yang ada hari-hari yang diharamkan puasa. Bayarnya tidak di bulan Dzulhijjah misalnya itu ya. Nah, bayar kifaratnya. Katakanlah kalau bayar kifaratnya mulai bulan Muharram, tanggal 1 Muharram. Kebetulan Muharramnya 30 hari ya, tinggal 30. Safarnya, masuk safar ternyata safarnya 30 hari juga, berarti dia puasa 60 hari berturut-turut. Kalau gugur satunya ya gugur, harus mengulang lagi. Nah, gitu ya. Karena antasuma syahraini mutatabi'ain, dan dia menyatakan tidak mampu, tidak mampu. Nah, kemudian Nabi bertanya lagi, hal tajidu matut'imu sittina miskin? Apakah kamu menjumpai kemampuan untuk memberi makan 60 orang miskin? Atau artinya apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Laki-laki menjawab tidak, ya. Karena dia miskin ya, tidak mampu. Maka kemudian Rasulullah mengambil sekeranjang berisi kurma, ya. Sekeranjang kurma, mengambil keranjang isinya kurma yang kira-kira cukup untuk 60 orang miskin. Rasulullah berkata, ini kurma sekeranjang ini, ya, silahkan sedekahkan dengan tamar ini. Tamar itu kurma yang sudah matang ya, sudah tua. Silahkan kamu berikan kurma ini kepada orang-orang miskin. Nah, kemudian orang laki-laki bertanya ya, Qala, setelah orang tadi mengatakan tidak mampu memberi 60 orang miskin, ya, kemudian dia duduk sebentar, kemudian Nabi mengambil keranjang tadi kan, sedekahkanlah keranjang ini. Nah, orang laki-laki tadi bertanya, disedekahkan kepada siapa ya Rasulullah? Ya, disedekahkan kepada orang-orang miskin di sekitarmu. Di kampung saya ini nggak ada yang miskin kecuali saya. Sayalah yang termiskin. Ya. Fawallahi ma baina la banaiha ahlu baitin aju'a ilaihi minna. Jadi wallahi, demi Allah, tidak ada penduduk di kampung kami yang perlu mendapatkan pemberian makanan selain daripada kami dan seisi rumah, ya. Kami dan ahli bait kami.
Nah, itu ketika orang tadi mengatakan begitu, sudah diberi sekeranjang kurma agar dibagikan, dia katakan, bagian kepada siapa? Kami yang paling miskin. Sehingga Rasulullah tertawa. Tertawanya begitu, tertawa lepas gitu sampai hatta badat nawasiduhu. Jadi Nabi tertawa sehingga terlihat gigi gerahamnya itu ya. Saking ya mungkin melihat itu kasihan tapi juga. Maka kemudian Rasul mengatakan, idhab fa'atim ahlak. Oke, kurma ini bawalah pulang dan berikan makan kepada keluargamu. Sehingga dia harusnya membayar kifarat, memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Ketiga-tiganya nggak ada yang mampu dia kerjakan. Akhirnya malah dia dapat bonus kurma sekeranjang dibawa pulang supaya diberikan kepada keluarganya. Nah, ini terkait dengan tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, pada dasarnya kan dia wajib mengganti puasa, kemudian juga wajib membayar kafarat ya. Membayar kafarat itu wajib ya. Apakah memerdekakan budak? Kalau kita sekarang mau memerdekakan budak agak susah. Budak yang mana yang harus kita merdekakan? Kalau terjadi itu ya, maka ini harus berhati-hati. Ini termasuk sesuatu ilmu yang harus kita pelajari ya. Supaya kita tidak terjerumus seperti yang dialami oleh seorang sahabat tadi ya. Kemudian memberi makan 60 orang miskin, nah, nggak mampu juga. Puasa 2 bulan berturut-turut, bagaimana mau 2 bulan? Baru beberapa hari sudah jatuh ke pelanggaran berat itu ya. Maka meskipun ya yang wajib bayar adalah suaminya ya, suaminya. Jadi berdasarkan hadis ini Majelis Tarjih berpandangan bahwa yang yang berhak atau yang wajib membayar adalah suaminya. Jadi didasarkan hadis tersebut ya, dijelaskan bahwa yang disuruh Nabi untuk membayar kifarat dengan tahapan-tahapan mulai dari memerdekakan budak, ternyata nggak mampu atau nggak ada budak, diganti 2 bulan berturut-turut berpuasa, 2 bulan berturut-turut juga nggak mampu, membayar 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin, nggak mampu juga, diberi kurma untuk membagikan, ternyata dia paling miskin, akhirnya dia justru mendapatkan bonus memberi makan keluarganya. Itu menunjukkan pengertian ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha juga itu ya. Tetapi juga di dalam hadis ini mengandung pengertian juga bahwa yang disuruh oleh Nabi untuk membayar kifarat ya, untuk membayar kifarat adalah laki-laki. Beliau tidak menjelaskan tentang wanita. Oleh karena itu yang wajib membayar kifarat itu hanya suaminya saja. Di samping itu perlu diketahui bahwa ada juga yang berpendapat bahwa istri pun wajib membayar kifarat dengan alasan secara kias bahwa wanita yang bersetubuh juga wajib kifarat dikiaskan kepada laki-laki.
Karena yang bersetubuh itu adalah kedua belah pihak. Pendapat ini diantaranya disampaikan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Tapi majelis tarjih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu hanya pihak laki-laki. Jika laki-laki yang bersetubuh keadaannya sangat miskin seperti dalam hadis tersebut, dan tidak ada pula orang yang memberi apa-apa kepadanya, kalau memang demikian keadaannya, maka apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah hendaklah bertobat dengan taubatan nasuha. Jadi kalau tidak mampu melakukan apa-apa, bertobat. Bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, bertobat ini sekaligus dengan taubatan nasuha itu berarti bertekad untuk tidak mengulang perbuatan yang terlarang tadi. Termasuk orang miskin yang membayar fidyah ini, kalau itu dia nggak mampu, akhirnya terbebas dari kewajiban membayar fidyah ketika dia menunggu kemampuan nggak datang-datang hingga masa kematiannya. Maka dia digugurkan dari kewajiban karena sudah mati ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Di samping juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya kira begitu kajian kita pada pagi hari ini. 3 hal tetapi berkenaan dengan fidyah. 2 hal berkenaan dengan fidyah dan 1 berkenaan dengan kifarat ketika orang melakukan pelanggaran di bulan puasa, yaitu pelanggaran berat, melakukan persetubuhan suami istri di siang hari bulan Ramadan. 2, kewajiban dia mengganti puasanya dan membayar kifarat. Membayar kifaratnya ada 3 tingkatan tadi. Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Kalau semuanya nggak mampu, maka adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair Ustaz Samsul Hidayat yang telah menjelaskan dengan gamblang betapa indahnya ya syariat Islam dan sempurnanya syariat Islam. Bahkan sebagaimana firman Allah bahwa Allah itu menghendaki kemudahan untuk kita, bukan untuk menghendaki kesusahan atau kesulitan. Baik, ini ada beberapa pertanyaan di forum chat. Yang pertama dari Prof. Harsono. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana mengukur tidak mampu? Apakah keluarganya atau dirinya yang menyatakan tidak mampu? Ya, ini alasan subjektif atau dokter yang menyatakan karena sakit? Matur nuwun. Jadi yang pertama tidak mampu berpuasa. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
tidak mampu berpuasa, kalau berpuasa menambah sakitnya, itu yang dimaksud aba'alal ladzina yutiqunahu, kategori yang pertama. Jadi orang yang betul-betul mengupayakan kemampuan tapi tidak mampu. Boleh juga berdasarkan advice dokter ya, dokter, oh ini enggak boleh puasa, enggak boleh puasa, sakit seperti enggak boleh puasa, karena kalau puasa bisa menambah sakitnya, mungkin sebab sakit tertentu ya. Maka itu kalau itu sakitnya ada harapan sembuh, maka faidatun min ayyamin ukhra. Tapi kalau tidak ada harapan sembuh karena sudah tua dan itu sudah penyakit akut menahun, ya, maka bayar fidyah. Tapi bayar fidyah juga nggak mampu. Ini persoalan miskin ya. Jadi kalau di dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat, golongan yang pertama adalah al-fuqara wal masakin, fakir miskin. Fakir itu dalam kitab-kitab fikih ini masing-masing imam mazhab agak berbeda pendapat, tetapi kurang lebih bisa dikompromikan lah gitu ya. Jadi kalau fakir itu orang yang memiliki mungkin pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Dia punya pekerjaan, punya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tetapi hasil kerjanya itu, hartanya itu tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Itu namanya fakir. Jadi dia masih punya mata pencaharian, cuman hasilnya tidak mencukupi. Sedangkan miskin ini tidak punya apa-apa, nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan. Ya, nah itu namanya miskin, maka dia berhak menerima pemberian, berhak menerima zakat dan sebagainya. Korban juga berhak menerima daging korban, zakat fitri, dia juga menerima zakat fitri, karena dia nggak punya kelebihan makanan hari itu, ya nggak wajib bayar zakat fitri ya. Karena yang berkewajiban bayar zakat fitri yang punya kelebihan makanan, bahan makan pada hari itu ya. Nah, itu Prof. Hartono. Jadi ini kemampuan dari si mana? Kemampuan dari segi menjalankan puasa. Karena penyakit dia nggak mampu, maka dan tidak bisa mengganti di hari lain karena penyakitnya menahun, maka dia bayar fidyah. Tapi dia miskin, dia tetap wajib bayar fidyah, bisa dibayarkan oleh keluarganya atau orang lain yang bisa menanggungnya. Kalau dalam kitab berjamaah ini di persyarikatan kita ada lazismu, ya, maka lazismu ini perlu punya data-data seperti itu. Atau ada tetangga yang melaporkan ke lazismu, ini orang nggak mampu berpuasa, tapi nggak mampu bayar fidyah. Mohon lazismu bisa membayarkan fidyahnya sehingga dia lepas dari kewajibannya. Kalau tidak ada yang menanggungnya, dia tidak ada yang membantunya, ya, dia masih punya tanggungan sampai dia mampu. Ternyata sampai wafat dia nggak punya kemampuan, ya sudah. Maka ketika beliau wafat, meninggal, tidak ada lagi tanggungan apapun baginya berdasarkan sabda Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa ma'ataha, atau seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang miskin yang melakukan denda berat, pelanggaran berat dalam bulan Ramadan. Demikian, wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih. Dari Bu Men Sufanti, mohon penjelasan Ustaz, apa syarat orang miskin yang diberi fidyah, maksudnya yang menerima fidyah? Apakah harus Islam? Apakah orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yang sebenarnya berkewajiban fidyah, tetapi tidak mampu membayar, boleh diberi fidyah dari orang lain Ustaz? Ya, jadi kan tadi sudah saya jelaskan, di dalam Islam itu ada istilah fakir, ada istilah miskin. Mazhab tertentu dibalik antara fakir dan miskin. Fakir yang memiliki mata pencaharian, punya penghasilan, tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Miskin, orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, sehingga betul-betul mengharapkan pemberian orang lain. Nah, miskin yang seperti itu yang diberi fidyah. Tidak ada keterangan ta'amu miskin muslimin, tidak ada ya. Tidak ada pernyataan di dalam ayat itu miskinun muslimun, tidak ada. Meskipun demikian, tentu diprioritaskan kepada fakir miskin atau miskin yang muslim karena dia berpuasa, hingga dia butuh untuk berbuka dan perlu untuk sahurnya. Ya. Apakah orang yang tidak mampu berpuasa dan berkewajiban fidyah tapi tidak mau membayar boleh diberi? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi orang miskin tidak mampu berpuasa karena kondisi badannya dan itu sudah akut sakitnya, sehingga kalau berpuasa ya tidak kuat atau malah menambah sakitnya, ya dia harus bayar fidyah. Dia tapi miskin, nggak mampu bayar fidyah, dibayarkan oleh orang lain. Bisa oleh keluarganya atau saudaranya atau lembaga lain. Tadi saya sampaikan kalau bisa Lazismu itu punya data-data orang yang seperti itu untuk dibantu dibayarkan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada satu lain dari Pak Yudi Wibowo. Izin bertanya, misal seseorang punya harta lebih, niat orang tersebut ingin beramal, apakah boleh jika membayarkan fidyah orang lain, tidak ada hubungan keluarga? Jadi orang lain ingin membantu membayarkan fidyah sesama muslim yang dia tidak mampu berpuasa karena kondisi badannya dan tidak mampu membayar fidyah, maka boleh dibayarkan oleh orang lain, ya. Boleh dibayarkan oleh orang, meskipun tidak punya hubungan keluarga. Ada yang resen, mungkin Pak Rakimin, silahkan langsung, barangkali. Rakimin dari psikologi. Jadi mau bertanya atau tidak? Yang resen saya belum siap. Ya. Nah, ini pertanyaan di chat masih, fidyah niku untuk satu hari mengganti 1 kali makan atau 3 kali makan Ustaz? Jadi untuk fidyah itu untuk kebutuhan makan 1 hari. Nah, pada waktu puasa makannya 2 kali ya 2 kali. Atau dilengkapi kebutuhan makan 3 kali juga nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan makan 1 hari. Dan kalau ukuran 6 ons itu untuk 1 orang, kalau dimasak beras itu kira-kira juga cukup untuk makan 1 hari. Bisa 3 kali atau 2 kali. Itu kan setengah kilo lebih kalau dimasak kan udah banyak itu. Tapi kan dilengkapi dengan sayurnya, lauknya itu yang ahsan seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Sigit, puasa mimpi indah di siang hari batal tidak di puasa Ustaz? Puasa mimpi indah di siang hari
kalau mimpi itu tidak membatalkan puasa. Ya, mimpi tidak membatalkan puasa meskipun dalam mimpi itu mengeluarkan air mani. Ya. Tapi kalau bersetubuh meskipun tidak mengeluarkan air mani itu adalah membatalkan puasa dan wajib membayar kafarat. Yang wajib membayar kafarat adalah pihak suaminya. Ini kalau menurut fatwa tarjih, tapi ada mazhab lain, mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, kedua-duanya membayar kafarat. Itu untuk Pak Sigit ya. Baik, berikutnya itu dari Pak Agus Budi Wahyudi. Bagaimana bila fidyah yang diberikan tidak dimakan oleh yang menerima? Jadi tidak diberikan, tapi yang makan bukan yang diberi fidyah itu. Nah, itu persoalan lain. Jadi yang penting kita sudah memberikan, sudah membayar fidyah dan diberikan kepada orang yang memang dia berhak menerima. Tapi ternyata dia tidak menikmatinya, mungkin diberikan lagi orang lain, itu sudah persoalan lain. Yang penting seorang yang meninggalkan puasa karena tidak mampu berpuasa dan harus membayar fidyah, dia sudah tunaikan, insya Allah sudah selesai kewajibannya. Baik, ini pertanyaan terakhir barangkali sudah 828. Mohon dijelaskan tentang imsak. Ada yang menjelaskan imsak itu mulai berpuasa dan lain imsak masih 10 menit. Ini dari Pak Jumari PDM Sukoharjo. Ya, sebenarnya imsak yang hakiki adalah pas azan subuh. Jadi kita betul-betul imsak, berhenti dari makan dan minum dan hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa. Sedangkan imsak yang kita dengarkan di masyarakat kita, yaitu 10 menit sebelum waktu subuh itu, ya boleh dikatakan sebagai lampu kuning gitu sajalah, lampu kuning ya. Sebagai lampu kuning ya. Peringatan bahwa sebentar lagi waktu akan habis, sehingga makan supaya ketika makan supaya disiapkan untuk bisa diselesaikan sebelum masuk waktu azan subuh, kira-kira seperti itu. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu yang batasi kita Ustaz Samsul sudah 8.30, barangkali bisa kita akhiri Ustaz. Monggo nanti yang ingin bertanya terkait zikir Ramadan bisa juga langsung disampaikan kepada beliau atau nanti ke BPSDM, nanti kita teruskan ke Ustaz Samsul. Monggo Ustaz, dipun tutup kajiannya. Ya, jadi alhamdulillah kita dapat mempelajari beberapa hal, yaitu tentang fidyah, fidyah untuk orang miskin, kemudian bagaimana apakah orang miskin wajib membayar fidyah, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, sebelumnya yaitu apakah dalam bayar fidyah itu bahan mentah atau bahan matang, itu dua-duanya boleh. Ya. Mana yang justru mungkin yang lebih baik kalau udah matang itu malah bagus ya, tinggal menikmati ya. Seperti kalau atau memberikan kurma, kan kurma juga tidak perlu dimasak, tinggal menikmati, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga tentang kafarat tadi ya, ini sesuatu yang harus menjadi pemahaman kita sehingga di dalam memasuki Ramadan kita dapat menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian. Masih banyak hal pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mungkin nanti beberapa bisa kita jawab di waktu yang akan datang. Terima kasih. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.